Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fenomena distribusi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Syakila Devia Putri, ada Yolanda Saputri, Vega Operativanda, dan Silvi Yunisara. Tujuan dari praktikum kami ini untuk menetapkan kelarutan asam benzoat pada dua pelarut yang tidak saling bercampur, untuk menetapkan koefisien distribusi dari asam benzoat dalam pelarut air dan minyak yang tidak saling bercampur. Dasar teori. Fenomena distribusi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi seorang farmasis. Ditambah dengan berbagai faktor yang mempengaruhi berbagai ilmu tersebut, koefisien distribusi didefinisikan sebagai suatu perbandingan kelarutan suatu zat atau sampel di dalam dua pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur, serta merupakan suatu harga tetap pada suhu tertentu. Kelarutan diartikan sebagai konsentrasi bahan terlarut dalam larutan jenuhnya pada suhu tertentu. Istilah-istilah kelarutan menurut Farmakopeia Indonesia adalah sebagai berikut. Sangat mudah larut, itu satu bagian larut dalam kurang dari satu bagian pelarut. Yang kedua mudah larut, yaitu satu bagian larut dalam 1-10 bagian pelarut. Yang ketiga larut, yaitu satu bagian larut dalam 10-30 bagian pelarut. Agak sukar larut, yaitu satu bagian larut dalam 30-100 bagian pelarut. Yang kelima sukar larut, yaitu satu bagian larut dalam 100-1000 bagian pelarut. Sangat sukar larut, yaitu satu bagian larut dalam 1000-10.000 bagian pelarut. Praktis tidak larut, yaitu satu bagian larut dalam lebih dari 10.000 bagian pelarut. Ada 3 macam pelarut, yaitu 1. Pelarut polar, contohnya air. Kedua, pelarut nonpolar, contohnya minyak tumbuhan, benzen, dan lain-lain. Pelarut semipolar, contohnya alkohol, aseton, dan lain-lain. Kelarutan asam benzoat menurut Farmakopeia dinyatakan sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dan dalam kloroform dan eter. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisik dan sifat kimia zat terlarut dan pelarut. Suhu, tekanan, pH, larutan, dan untuk jumlah yang lebih kecil bergantung pada terbaginya zat terlarut. Jika kelebihan cairan atau suatu zat pelarut ditambahkan ke dalam campuran dari dua cairan yang tidak bercampur, zat itu akan mendistribusi diri antara kedua fase sehingga masing-masing menjadi jenuh. Jika zat itu ditambahkan ke dalam pelarut tidak tercampur dalam jumlah tidak cukup untuk menjenuhkan larutan, maka zat tersebut tetap berdistribusi di antara kedua lapisan dengan perbandingan koefisien tertentu. Alat dan bahan. Alatnya batang pengaduk, buret, corong pisah, corong kaca, Erlenmeyer, beker gelas, statif dan klem, pipet volume, dan timbangan elektronik. Bahan yang digunakan adalah asam benzoat, aquades, indikator PP, minyak, asam oksalat, dan NaOH. Prosedur dan cara kerja. 1. Cara kerja dan penyiapan bahan. Yang pertama, pembakuan NaOH. Bilas buret sebanyak 3 kali menggunakan aquades, kemudian bilas dengan NaOH. Letakkan buret pada statif, masukkan NaOH ke dalam buret. Catat volume awal sebelum titrasi dilakukan. Kemudian letakkan labu Erlenmeyer yang berisi asam oksalat setelah ditambahkan 3 tetes indikator PP. Titrasikan dengan NaOH, catat hasil. Kemudian fenomena distribusi, cara kerjanya dimasukkan asam benzoat 250 mg ke dalam aquades 100 ml. Kemudian saring larutan dengan menggunakan kertas saring. Terus larutan tersebut dibagi menjadi 2 bagian, larutan filtrat, blanko, dan ekstrak. Untuk larutan ekstrak ditambahkan 50 ml minyak kelapa. Setelah itu dikocok 15 menit menggunakan corong pisah. Kemudian biarkan larutan beberapa menit agar kedua larutan tersebut terpisah. Kemudian pipet menjadi 2 bagian ke dalam Erlenmeyer dengan masing-masing 10 ml.
dan ditambahkan 3 tetes indikator PP tiap masing-masing Erlenmeyer. Kemudian titrasi dengan NaOH hingga berwarna merah muda. Dilakukan penentuan kadar asam benzoat untuk semua larutan. Untuk data dan hasil pengamatan akan dibacakan oleh Pega Operatif Panda. Para Pega kami persilakan. Dari praktikum yang sudah kami lakukan, didapatkan data dan hasil pengamatan. Yang pertama, pengenceran NaOH 0,1 mol menjadi 0,01 mol. Pengenceran NaOH 0,01 mol dalam 500 ml, yaitu 0,01 mol dalam 1000 ml, sama dengan 500 dibagi 1000 dikali 0,01, didapatkan hasil 0,005 mol. Sehingga 0,05 mol dibagi 0,1 mol dikali 1000 menjadi 5 per 0,1 menjadi 50 ml. Selanjutnya di pipet 50 ml NaOH 0,1 mol ditambahkan air at 500 ml. Yang kedua, pembakuan NaOH 0,01 sama dengan 10 ml NaOH 0,01 mol sama dengan 10 per 1000 dikali 0,01. Didapatkan hasil 0,0001. Bersamaan reaksi mol yaitu NaOH ditambah H2C2O4 menghasilkan Na2C2O4. Di mol NaOH 0,001 dan mol H2C2O4 yaitu 0,00005. Di mana berat asam oksalat yaitu 0,0005 dikali MR. MR-nya yaitu 126 sehingga mendapatkan hasil 63 mg. Selanjutnya timbang asam oksalat 63 mg, masukkan ke beker gelas, kocok, kemudian masukkan ke labu 100 ml. 63 mg dalam 100 ml sama dengan 6,3 dikali 100 per 63. Didapatkan hasil 10 ml. Pipet 10 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan indikator pipet 3 tetes, kemudian lakukan titik. Hitung volumenya. Volumenya dapat kita lihat pada tabel di mana volume pertamanya yaitu 10 ml, volume kedua 11 ml, dan didapatkan rata-rata 10,5 ml. Volumenya 10 volume pertama 10 ml, mana molaritasnya yaitu Volume sama dengan 10 mili. Molaritasnya jadi 1000 per 10,5 dikali 0,0001 sama dengan 0,00952 mol. Untuk yang fenomena distribusi, di sini ada tabel untuk larutan belangko, yaitu asam benzoat yang ditimbang yaitu 250. Volume titrasi yang pertama yaitu 15, yang kedua 20. Didapatkan rata-ratanya jadi 17,5. Untuk tabel larutan ekstrak dan residu, asam benzoat yang ditimbang adalah 250. Volume titrasi yang pertama yaitu 10, volume titrasi kedua 11, berat kertas saring kosong 0,51, berat kertas saring yang sudah ada residunya 0,85. Didapatkan berat residu adalah 0,34. Untuk perhitungan, yaitu perhitungan kadar mol NaOH sama dengan 10 per 1000 dikali 0,00952 sama dengan 0,0000952 mol. Terus beratnya 0,00952 dikali 122 sama dengan 0,0116 gram atau sama dengan 11,6 mg. Untuk perhitungan residunya yaitu
Residu sampel sama dengan berat sampel dan kertas saring dikurang berat kertas saring yang kosong sama dengan 0,85 dikurang 0,51 sama dengan 0,34. Sampel yang larut asam benzoat awal 250 mg, yang larut 11,6 mg. Sama dengan 100 per 10 dikali 11,6 sama dengan 116 mg. Jadi sampel yang larut yaitu 250 dikurang 116 sama dengan 134. Nilai K sama dengan 134 per 116 sama dengan 1,15517. Baiklah untuk pembahasannya, pada percobaan kali ini yaitu fenomena distribusi untuk mengukur nilai kelarutan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana adalah air dan minyak. Sampel yang digunakan adalah asam benzot 25 mg dilarutkan dalam 100 ml Aquades, kemudian lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring larutan tersebut. Setelah dilakukan penyaringan, bagi dua larutan filtrat menjadi satu larutan blanko dan satu larutan ekstrak, di mana larutan ekstrak merupakan campuran antara air dan minyak. Untuk mengetahui jumlah asam benzot yang larut di dalam pelarut menggunakan metode titrasi yang digunakan dalam percobaan ini adalah alkalimetri yang dilakukan berdasarkan reaksi netralisasi, yaitu sampel asam yang dititrasi dengan titran basah akan bereaksi sempurna dengan semua asam, sehingga dapat diperoleh titik akhir titrasi dengan melihat perubahan warna larutan dari bening menjadi merah muda. Dari praktikum diperoleh bahwa larutan yang lebih cepat berubah warna adalah larutan ekstrak dibandingkan blanko. Dikarenakan di dalam larutan blanko masih ada asam benzoat yang tidak larut. Sedangkan di dalam ekstrak, asam benzoat yang tidak larut terikat dengan minyak. Jadi itulah alasan mengapa yang dilakukan titrasi hanya pada fase air saja. Dikarenakan bila lapisan minyak ini dititrasi, maka akan terjadi reaksi saponifikasi atau penyabunan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa teknik pemisahan dua campuran yang tidak saling tercampur didasarkan pada metode ekstraksi cair-cair tidak kontinu di zat terlarut dalam sistem organik air tergantung pada kedua jenis pelarut. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan pada penjelasan praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.